3 kali ini kita masih membahas tentang bab sistem reproduksi. Untuk kali ini kita khususnya membahas tentang reproduksi wanita dan oogenesis. Mari kita lihat video berikut ini. Baik anak-anak semua, kita masih dalam bab sistem reproduksi pada manusia. Pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang reproduksi wanita dan oogenesis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga kali ini itu pertama untuk mengetahui organ-organ reproduksi pada wanita. Kedua, menjelaskan fungsi dari organ reproduksi wanita. Tiga, mengetahui dan menjelaskan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Alat-alat reproduksi pada wanita terdiri atas pertama sepasang ovarium atau sering disebut dengan indung telur. Kedua, oviduk atau tuba falopi yang juga sering disebut dengan saluran telur. Ketiga, uterus atau yang lebih sering kita kenal yang namanya rahim. Keempat, vagina. Dan yang terakhir adalah organ kelamin bagian luar. Silakan anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Organ reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium atau yang dikenal dengan indung telur. Organ ini berjumlah 2 buah yang berfungsi untuk memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Peran kedua hormon tersebut yaitu hormon estrogen untuk menebalkan lapisan rahim dan mematangkan sel telur, sedangkan hormon progesteron untuk menjaga kehamilan dan mengatur siklus menstruasi. Yang kedua, oviduk atau tuba falopi. Ini sering juga disebut dengan yang namanya saluran telur. Organ ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau yang lebih dikenal dengan pembuahan dan menyalurkan sel telur ke rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Organ ketiga yaitu uterus atau yang lebih sering kita kenal yang namanya rahim. Nah, fungsi organ ini yaitu tempat berkembangnya embrio dan janin. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Dan yang keempat, vagina. Organ ini berfungsi sebagai tempat penis pada saat ovulasi dan juga sebagai jalan keluar pada saat proses kelahiran. Nah, pada organ ini terdapat beberapa juga organ kelamin luar seperti vulva, klitoris, dan kantung saum. Baik, anak-anak semua, selanjutnya materi kita tentang pembentukan ovum atau disebut juga dengan oogenesis. Oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Adapun proses oogenesis yaitu proses menghasilkan sel kelamin atau gamet pada wanita. Untuk menyelesaikan proses oogenesis ini butuh waktu yang bertahun-tahun. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita masih dalam fase embrio. Jadi, ketika di dalam kandungan, proses oogenesis sudah dimulai. Pada mulanya, sel benih atau primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian oogonium
akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Tetapi pada oosit primer akan menghentikan pembelahannya di propasi meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi yang dibawa wanita sejak lahir adalah oosit primer. Pada saat pubertas, oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai meiosis 2, tetapi kemudian akan berhenti pada metafase 2. Akan menghasilkan 2 sel haploid. Sel yang kecil disebut dengan badan polar pertama. Badan polar pertama ini akan mengalami degenerasi, sedangkan sel yang lebih besar mengandung semua sitoplasma oosit primer yang disebut dengan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi saat ovulasi yang dilepaskan bukan ovum tetapi oosit sekunder. Jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, artinya oosit sekunder akan melengkapi meiosis 2 yang berhenti di metafase 2 yang menghasilkan ovum atau sel telur dan menghasilkan badan polar kedua yang akan degenerasi. Demikianlah pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap tetap semangat. semangat.